Di banyak kota di Indonesia, kita sering melihat pemandangan yang cukup menarik. Seorang karyawan dengan gaji yang mungkin tidak terlalu besar bisa terlihat membawa smartphone yang harganya belasan juta rupiah. Kadang bahkan lebih mahal dari motor yang ia pakai untuk berangkat kerja. Fenomena ini sering menjadi bahan candaan di media sosial. Ada yang bilang ini tidak rasional. Ada yang menyebutnya gaya hidup yang memaksakan diri. Komentarnya sering sama. Gaji UMR, tapi kok nekat pakai iPhone? Coba cermati lagi. Jika kita mau analisis sebentar, fenomena ini sebenarnya bukan sekedar soal gadget. Ini adalah cerita tentang status sosial, identitas, dan bagaimana manusia memberi sinyal kepada lingkungan sekitarnya. Secara data dan fakta, fenomena ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pada tahun 2025, penjualan iPhone di Indonesia tetap stabil meskipun pasar smartphone didominasi Android. Pangsa pasar iPhone berada di kisaran 9 hingga 12%, sementara Android masih menguasai lebih dari 87% pasar smartphone. Luar biasa, bukan? Namun yang menarik, kita harus lihat apa yang terjadi di balik angka itu. Yang menarik adalah permintaannya tetap tinggi, terutama saat model baru diluncurkan. Pada 11 April 2025, Apple merilis iPhone 16 di Indonesia. Lalu pada Oktober 2025, Apple meluncurkan iPhone 17 yang langsung memicu lonjakan permintaan di berbagai toko resminya, baik online maupun offline. Distributor besar seperti Era Jaya bahkan mencatat bahwa beberapa model populer cepat habis setelah peluncuran. Yang paling diminati ternyata bukan sekedar model standar. Justru iPhone 17 Pro Max menjadi salah satu model yang paling dicari. Beberapa konsumen bahkan membeli varian dengan penyimpanan hingga 1 TB atau 2 TB. Faktor lain yang mendorong penjualan adalah loyalitas pengguna Apple, yang secara global sering berada di atas 85%. Artinya, sebagian besar pengguna iPhone lama cenderung membeli iPhone lagi ketika mereka mengganti perangkat. Selain itu, banyak operator di Indonesia menawarkan skema cicilan atau bundling paket data, yang membuat smartphone premium terasa lebih terjangkau bagi kelas menengah. Namun, jika kita berhenti pada faktor ekonomi saja, kita akan kehilangan cerita yang lebih besar di titik ini. Karena kita akan membicarakan soal konsumerisme kelas menengah. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menengok konsep yang sudah dibahas para sosiolog sejak lama. Pada akhir abad ke-19, ekonom dan sosiolog Amerika bernama Thorstein Veblen memperkenalkan konsep yang sangat terkenal. Ia menyebutnya conspicuous consumption, atau konsumsi yang dipertontonkan. Dalam bukunya The Theory of the Leisure Class tahun 1899, Veblen menjelaskan bahwa manusia sering membeli barang bukan karena mereka membutuhkannya, tetapi karena mereka ingin menunjukkan status sosialnya kepada orang lain. Barang menjadi alat untuk memperlihatkan posisi seseorang dalam hierarki sosial. Apa yang kita konsumsi menjadi bagian dari cara kita menampilkan diri di masyarakat. Lebih dari 1 abad setelah Veblen menulis teori ini, pola yang sama masih terlihat, hanya saja bentuknya berubah. Jika dulu simbol status bisa berupa pakaian mewah atau kereta kuda, sekarang simbol itu bisa berupa smartphone premium, seperti iPhone. Pemikiran Veblen kemudian dikembangkan lebih jauh oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu. Dalam bukunya Distinction tahun 79, Bourdieu menjelaskan bahwa selera konsumsi manusia tidak pernah benar-benar netral. Pilihan kita terhadap barang, musik, makanan, atau gaya hidup sering mencerminkan posisi sosial kita dalam masyarakat. Bourdieu menyebut ini sebagai symbolic capital alias modal simbolik. Artinya, barang tertentu memiliki nilai bukan hanya karena fungsi ekonominya, tetapi karena status simbolik yang melekat padanya. Dalam konteks ini, sebuah smartphone tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Smartphone juga bisa menjadi bagian dari modal simbolik yang membantu seseorang membangun citra sosial tertentu. Bahkan kini melekat menjadi identitas diri. Kita akan coba bergeser ke sisi psikologi sosial. Fenomena ini juga dijelaskan melalui identity theory. Teori ini banyak dikembangkan oleh sosiolog seperti Sheldon Stryker dan Peter Berg. Intinya sederhana, manusia tidak hanya memiliki identitas pribadi, mereka juga memiliki identitas sosial. Sederhananya, identitas sosial adalah bagaimana seseorang melihat dirinya dalam struktur masyarakat. Seseorang mungkin saja melihat dirinya sebagai profesional muda, kelas menengah urban, atau bagian dari generasi modern. Namun identitas ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Karena itulah, manusia menggunakan simbol eksternal untuk mengekspresikan identitas tersebut.
Simbol ini bisa berupa pakaian, gaya hidup, atau teknologi yang digunakan sehari-hari. Ketika seseorang membeli produk tertentu, ia tidak hanya membeli fungsi dari produk tersebut, ia juga membeli makna sosial yang melekat pada produk itu. Membeli makna? Apakah kalian baru tahu? Seorang ekonom bernama Michael Spence yang kemudian memenangkan hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001, menjelaskan bahwa dalam banyak situasi sosial, orang tidak bisa langsung mengetahui kualitas atau status seseorang. Karena itu manusia menggunakan sinyal dalam tanda kutip. Misalnya gelar universitas menjadi sinyal kompetensi, pakaian formal menjadi sinyal profesionalisme, dan barang konsumsi tertentu bisa menjadi sinyal status sosial. Yang penting dalam signaling bukan hanya barangnya, yang penting adalah bagaimana orang lain menafsirkan barang tersebut. Dalam konteks ini, smartphone premium bisa berfungsi sebagai sinyal tentang gaya hidup, selera, dan posisi sosial seseorang. Di video sebelumnya, kita pernah membahas soal bahasa sosial dan komunikasi. Dari sudut pandang komunikasi, ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Barang konsumsi sebenarnya juga berfungsi sebagai bahasa sosial. Tanpa perlu berbicara, seseorang bisa mengirim pesan kepada lingkungan sekitarnya. Sosiolog Amerika Irving Goffman dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa kehidupan sosial seringkali mirip seperti sebuah panggung. Manusia memainkan peran, dan dalam memainkan peran itu, mereka menggunakan berbagai properti simbolik. Dalam masyarakat modern, barang konsumsi sering menjadi bagian dari properti tersebut. Kalau kalian sering nonton film atau drama, ibarat kalian pemeran utamanya, propertinya adalah gadget yang kalian bawa. Jadi, apa kesimpulannya? Ketika kita melihat seseorang dengan gaji biasa tetapi menggunakan smartphone mahal, mungkin cerita di baliknya lebih kompleks daripada sekedar gaya hidup yang memaksakan diri. Fenomena itu bisa menjadi cerminan dari sesuatu yang lebih dalam. Bisa jadi itu adalah keinginan untuk membangun identitas, untuk diakui dalam struktur sosial, atau jangan-jangan kebutuhan dasar manusia untuk memberi sinyal kepada dunia tentang siapa dirinya. Karena dalam masyarakat modern, manusia tidak hanya membeli barang, mereka juga membeli makna yang melekat pada barang tersebut. Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah pola konsumsi kalian saat ini lebih banyak didorong oleh kebutuhan atau oleh identitas sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.